Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Andrian dengan NIM 25041070 dari kelompok 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu peran pendidikan Islam dalam pembentukan karakter. Pendidikan Islam memiliki peran yang fundamental dan multidimensional dalam pembentukan karakter religius peserta didik. Peran tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Yang pertama, peran normatif. Pendidikan Islam memberikan kerangka norma dan nilai yang jelas sebagai paduan hidup bagi peserta didik. Yang kedua, peran transformatif. Pendidikan Islam berperan dalam mentransformasi peserta didik dari kondisi yang belum baik menuju kondisi yang lebih baik secara bertahap dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu peran integratif. Pendidikan Islam mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan manusia dalam satu kesatuan yang harmonis. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, peran kritis. Pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dengan dibekali pemahaman Islam yang baik, peserta didik mampu menyaring pengaruh negatif dan yang datang dari berbagai arah, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang selanjutnya yaitu strategi pembentukan karakter religius di sekolah. Strategi tersebut yaitu yang pertama, keteladanan uswah hasanah. Strategi keteladanan merupakan metode yang paling efektif dalam pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan terbaik bagi umat manusia, di mana ini terdapat di surat Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21. Yang kedua yaitu pembiasaan atau habit formation. Strategi pembiasaan bertujuan untuk membentuk karakter religius melalui pengulangan perilaku positif secara konsisten hingga menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri peserta didik. Yang ketiga yaitu pengajaran langsung atau direct teaching. Strategi ini dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas secara formal. Mata pelajaran pendidikan agama Islam menjadi wahana utama dalam penanaman nilai-nilai Islam secara sistematis dan terstruktur. Yang keempat, integrasi nilai Islam dalam seluruh mata pelajaran. Pembentukan karakter religius tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab guru PAI semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh guru mata pelajaran. Yang kelima yaitu pengembangan budaya sekolah Islam. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemateri. Perkenalkan, nama saya Fani Yulianti. Faktor pendukung dan penghambat. Dalam proses pembentukan karakter religius di sekolah terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut. Faktor-faktor pendukung pembentukan karakter religius meliputi komitmen dan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, kompetensi profesional dan kepribadian guru PAI yang tinggi, dukungan orang tua dan keluarga dalam memperkuat pembiasaan karakter religius di rumah. Dan ada juga lingkungan masyarakat yang religius dan kondusif, ketersediaan sarana dan prasarana ibadah yang memadai, kebijakan pemerintahan yang mendukung pendidikan karakter, dan kerjasama yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebaliknya, faktor-faktor penghambat yang perlu diantisipasi antara lain: 1. Pengaruh negatif media sosial dan internet. 2. Kurangnya sinergi antara sekolah dan keluarga dalam keterbatasan jam pelajaran PAI. 4. Lingkungan pergaulan yang negatif. 5. Lemahnya keteladanan dari figur otoritas. Dan 6. Pendekatan pembelajaran PAI yang masih cenderung tekstual dan kurang kontekstual.
Rahmawati dan Hidayat menambahkan bahwa krisis keteladanan merupakan faktor penghambat terbesar dalam pembentukan karakter religius di era digital ini. D. Implementasi program karakter religius di sekolah. Implementasi program karakter religius yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, dan evaluasi yang berkelanjutan. Beberapa praktek terbaik yang telah terbukti berhasil dapat dijadikan referensi dan inspirasi. Pertama, model sekolah berbasis pesantren, boarding school. Model ini mengintegrasikan pendidikan formal dan pendidikan pesantren dalam satu lingkungan yang terkontrol. Penelitian Az-Zahra dan Rahmani menunjukkan bahwa sekolah model boarding school mampu menghasilkan lulusan dengan karakter religius yang lebih kuat dibandingkan sekolah reguler karena pembentukan karakter berlangsung dalam 24 jam dalam lingkungan yang terkondisi. Kedua, program penguatan pendidikan karakter PPK berbasis budaya sekolah. Program ini menekankan pada pengembangan budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dibentuk. Fahmi dan Soeharto menemukan bahwa sekolah yang berhasil mengembangkan budaya sekolah yang kuat dan Islami mampu membentuk karakter religius peserta didik secara lebih efektif dan berkelanjutan. Ketiga, pendekatan holistic Islamic education. Pendekatan ini memandang pendidikan Islam secara menyeluruh dengan mengintegrasikan semua aspek pembelajaran dan bingkai nilai-nilai Islam. Kusuma dan Wahyuni menegaskan bahwa pendekatan holistik ini terbentuk lebih efektif dalam membentuk karakter religius yang terintegrasi dan sustainable dibandingkan pendekatan parsial yang hanya mengandalkan satu atau dua strategi saja. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.